Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ulfah SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 tahap 2 dari LPTK Universitas Balikpapan dengan NIM 255040013. Asal instansi saya berasal dari SMAN 1 Tapin Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan praktik uji kinerja mata pelajaran matematika materi translasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita sudah berdoa. Sudah siap belajar? Siap. Bukunya sudah, alat tulis lengkap? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya. Hairunida? Hadir. Mahmudah? Hadir. Maimunah? Hadir. Muhammad Nahwan? Hadir. Muhammad Zayed Fahmi? Hadir. Najmuddin? Hadir. Salsa Rusmawati? Hadir. Selvina? Hadir. Siti Nur Hasanah? Hadir. Hari ini lengkap ya? Lengkap. Oke, alhamdulillah. Sudah Ibu siapkan, sudah absen juga. Oke, waktunya. Sebelum kita memulai pembelajaran materi, kita harap berdiri dulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Gentar. Tadi judul lagunya apa? Nah, ada kata maju pada lagu Maju Tak Gentar. Kira-kira kalau maju itu ada perubahan tidak? Berubahnya apa? Posisi. Kalaunya di lagu ini kan Maju Tak Gentar untuk perlawanan ya. Kalaunya negaranya berubah tidak? Tidak. Nah, berarti yang berubah adalah posisinya. Iya, posisinya. Oke, nah sekarang kita ada pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa yang terjadi kalau sebuah titik itu bergeser sejauh 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas? Ada yang bisa menjawab? Terjadinya? Perpindahan pada titiknya. Iya, terjadi perpindahan pada titik. Kalau suatu bangun berubah tidak dengan adanya translasi? Tidak. Kemudian kita menemukan translasi tidak dalam kehidupan sehari-hari? Tidak. Apa ya contohnya?
Iya, kayak ibu ini kan. Nah, ya berjalan. Nah, jadi materi kita hari ini itu adalah tentang translasi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama untuk menjelaskan konsep translasi, 2, menentukan hasil translasi titik maupun garis, 3, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep translasi. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menentukan ketiga hal ini tadi. Oke? Nah, kira-kira apa sih manfaat translasi untuk dipelajari? Nah, perhatikan materi berikut, video berikut. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang transformasi, khususnya translasi atau pergeseran. Nah, anak-anak, mari kita mengenal translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manusia yang sedang berjalan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, ada pergerakan cicak merayap di dinding. Dan yang ketiga, pergerakan mobil. Selanjutnya, ada perpindahan bidak-bidak catur. Dan yang kelima, mendorong atau memindahkan lemari. Nah, anak-anak, ternyata banyak sekali contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak manfaat adanya translasi. Andai kata tidak ada perpindahan, bisa tidak kita ke sekolah? Tidak. Nah, itu ada banyak sekali manfaat dari translasi. Nah, jadi berarti translasi itu apa? Nah, translasi itu merupakan pergeseran, adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Jadi misalkan ibu mau pindah 2 langkah, nah berarti kan dia titiknya ada 2. Jarak dan arah ditunjukkan oleh vektor translasi yang mana ditulis dalam bentuk matriks kolom adalah A, B. Nah, jadi perpindahan ibu geser 2 ke kanan itu adalah termasuk ke vektornya. Nah, rumus translasi bisa kalian lihat pada layar. Nah, silakan dilihat. Nah, ini translasi definisinya. Nah, contoh penerapannya bisa kita simak. Nah, sebuah drone itu berada di posisi B-4,6, di mana drone tersebut diprogram untuk bergerak 7 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas. Tentukan koordinat akhir drone setelah translasi. Nah, jadi posisi awalnya itu adalah -4,6. Nah, dia bergerak 7 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas. Nah, sehingga diperoleh, nah -4 ini kita jumlahkan dengan si itu 7. Nah, ini sebagai -4 sebagai X, 7 sebagai A. Nah, kita jumlahkan itu menghasilkan 3. Nah, kemudian 6 ini dia sebagai Y dijumlahkan dengan vektornya yakni 1. Sehingga 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kira-kira untuk materinya bisa dipahami? Oke, berarti kita lanjut ya. Nah, perhatikan permasalahan. Nah, di sini ada yang pernah ke Pasar Terapung, Lok Bintan? Nah, ini ada di Banjarmasin. Semoga nanti kita bisa ke sana ya. Oke, para pedagang menjajakan dagangan menggunakan jukung yang bergerak mengikuti arus sungai. Pada sebuah denah koordinat, posisi perahu seorang pedagang buah berada di titik P4,2. Nah, karena adanya arus sungai, perahu tersebut bergeser sejauh 3,5. Nah, selain itu, petugas pasar membuat batas jalur perahu menggunakan tali yang direpresentasikan oleh garis Y sama dengan X tambah 1. Nah, ketika arus semakin deras, jalur ini juga bergeser sejauh 3,5. Nah, bagaimana sih koordinat baru perahu setelah mengalami translasi dan berapa persamaan garis batas jalur perahu setelah translasi? Nah, untuk permasalahan ini, Ibu minta kalian mengerjakan secara berkelompok. Nah, silakan duduk sesuai kelompoknya. Nah, ini AKPD yang akan kalian kerjakan. Ini untuk pemahaman, ada bahan ajarnya. Nah, jadi kalau bingung bisa sambil baca bahan ajar. Ini kelompok Hairunida belum ada bahan ajar lah. Sudah ada bahan ajar? Sudah?
Oh ini belum kan? Bahan ajarnya. Nah, oke, silakan perhatikan LKPD-nya. Nah, jadi kalian tulis dulu kelas kalian, kelas berapa, kelompok. Nah, sesuaikan siapa yang kelompok 1, siapa yang kelompok 2. Tulis nama, jangan lupa ya data. Nah, kemudian petunjuknya juga diisi, petunjuknya juga dilihat, dicermati. Nah, kalian tulis dulu identitas dari kelompok kalian tadi. Nah, setelahnya baru kalian buka lembar selanjutnya. Nah, kalau sudah, kalian bisa buka lembar selanjutnya. Nah, ini tadi sama dengan yang ada di layar, permasalahannya bisa kalian baca. Nah, dan kita coba selesaikan. Ada 2 soal ya. Ini materinya materi bantu. Nah, jadi kalau mau lihat materinya seperti apa, kalau masih ada yang belum dipahami, bisa tanya ibu ya. Berupa apa nih? Berupa garis. Iya, berupa garis. Nah. Ini bisa. Nah, bagaimana nih para laki-laki? Iya. Nah, berarti nomor 1 ini dia iya, ada 3,5. Ini titiknya. Iya, betul. Nah, silahkan dilanjutkan. Iya, Bu. Bentar deh, kalau masih bingung ini ada bahan ajarnya, Nak. Nah. Oh iya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, hati-hati ya, jangan sampai tertukar antara positif dan negatif. Nah, kalau dia berpindah yang awalnya positif, maka akan berubah menjadi negatif. Ya, hati-hati. Nah, biasanya kadang kita ada keliru di bagian positif negatif. Nah, kalau nya 3 sama negatif 3 itu tentu beda, ya enggak? Iya dong. Nah, jadi harus hati-hati. Presentasi guys, presentasi. Tadi sudah didiskusikan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini kan negatif 5. Berarti kalau dia menjadi pindah ruas. Pindah ruasnya awalnya negatif jadi positif. Nah, ini kan sebenarnya ini sudah selesai ya kan? Cuman untuk penyelesaian lebih lanjutnya itu dihilangkan ya kan tanda transformasinya. Tapi sebenarnya ya sama dengan X tambah 3 itu sudah ditransformasi, ditranslasi. Iya. Oke. Bisa ya? Iya. Mau presentasinya kayak Pojer loh. Bisa jadi Nah, berarti ini kan transformasi P-nya sudah dapat dah kalian untuk nomor 1. Nah, berarti lanjut lagi. Oke, makasih, Bu. Iya. Nah, gimana? Bisa? Bisa. Lihat ya, diskusi dulu ya. Jadi ini dijumlahkan ya, Bu? Iya, dijumlah. Tapi kalau dia pakai tanda ada negatif, misalnya negatif 5, nah sesuaikan positif ketemu negatif, berarti dia jadi negatif. Nah, jadi tanda awalnya memang positif, tapi tergantung faktor perpindahannya itu positif apa negatif, ya. Terima kasih, Bu. Iya. Yo. Tadi perasaan ada 2 perpindahan garis dan titik. Iya. Kalau nomor 1 ini dia adalah perpindahan Perpindahan titik. Iya. Seperti yang drone tadi. Oh iya. Kan dia titik. Tapi Kalau perpindahan garis gimana itu, Bu? perpindahan garis berarti sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Iya, sudah. Yakin sudah dengan jawabannya? Yakin. Ya. Bisa dicek, Bu. Iya. Oke. Kita cek lagi ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Tadi sudah didiskusikan jawabannya? Iya, Bu. Iya. Oke. Kelompok sini sudah selesai, Padrina dan teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah gimana tubuhnya? Agak pegal-pegal mengerjakan tangannya? Oke, untuk merefresh otak, mohon berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke, kita ice breaking dulu ya.
Lanjut, pull, 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 tarik. Cat, 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 cat. Badannya boleh dilemaskan. Ya, lempar. Bagaimana? Sudah enak badannya? Sudah lemas? Oke, selanjutnya tadi LKPD-nya sudah selesai kan? Pengerjaannya. Nah, kita lanjut, kita presentasi. Kira-kira kelompok mana yang mau maju untuk nomor 1? Kelompok 1, Bu. Iya, silahkan maju ke depan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amalia. Nama saya Siti Nur Aida. Saya Salsa Rusmawati. Dan saya Muhammad Ziyad Pahmida. Kami di sini ingin mempresentasikan jawaban dari tugas matematika yang telah diberikan. Kami akan berusaha menjelaskan latar penyelesaian dengan jelas dan singkat, agar kita semua dapat memahami materi ini dengan baik. Yuk, kita mulai saja. Ya, silakan dituliskan. Seperti yang bisa kita lihat dari papan tulis, diketahui translasi titik P dalam kurung 4,2 dengan titik 3,5. Penyelesaiannya, translasi P dalam kurung X tambah A, Y tambah B sama dengan dalam kurung, karena X itu 4 ditambah A sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan B sama dengan 5. Kenapa dapat nilai 7,7? Karena 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka dari itu, dalam kurung 4 tambah 3, 2 tambah 5 sama dengan 7,7. Jadi koordinat baru perahu adalah translasi P 7,7. Bagaimana untuk kelompok lain? Ada pertanyaan? Apakah jawabannya ada perbedaan atau sama? Nah, ini tadi kalian menggunakan cara aljabar ya? Iya. Aljabar. Yang lain pakai cara apa aja? Ada yang menggunakan matriks? Ada. Gimana hasilnya? Sama. Hasilnya sama. Nah, berarti jadi bebas aja ya, entah cara aljabar atau matriks. Nah, selama hasil akhirnya sama, tadi 7,7 juga. Nah, sama-sama 7,7. Nah, artinya kedua cara itu tidak masalah selama pekerjaannya benar, plus minusnya benar, maka itu hasilnya tetap benar hasil akhirnya. Oke, silahkan ditutup. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan untuk penyelesaian dan juga jawaban dari translasi. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata dan juga keliruan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Iya, sudah ada yang tampil. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Oke. Nah, tadi nomor 1 sudah
Jelas ya nomor 1? Tidak ada permasalahan untuk nomor 1? Oke, berarti kita lanjut ke nomor 2. Ada kelompok yang mau maju? Iya, silahkan Al dan teman-teman. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang soal nomor 2. Ya, silahkan dituliskan. Nah, berarti kalau nomor 2 kita translasinya translasi ya garis. Jadi translasi garis Y sama dengan X tambah 1 dengan titik 2,5, maka didapat rumus yaitu Y sama dengan X tambah 1. Di sini dapat titik 3,5 yang mana 3 adalah A dan 5 adalah B. Maka kita kerjakan dulu yang X. Translasi X sama dengan X ditambah A. Maka A-nya kita ganti dengan 3. Maka didapatkan Z seperti ini. Kemudian Y. Y juga dapat seperti ini. B diganti dengan 5. Kemudian dipindah ruaskan. Maka didapat translasi Y minus 5 sama dengan Z. Oh ya, kalau dipindah ruaskan maka yang awalnya positif maka akan diubah menjadi negatif. Ini juga. Masuk ke rumus yang tadi, Y sama dengan X tambah 1. Kita masukkan yang Y terlebih dahulu karena di depan. Hasilnya yaitu Y translasi Y dikurang 5. Kita letakkan di sini. X juga translasi X dikurang 3. Oke, bagaimana kelompok lain ada tanggapan? Jawabannya sama? Nah, ini sama seperti kelompok sebelumnya menggunakan cara aljabar ya. Ada yang menggunakan cara matriks? Ada 2 kelompok ya matriks. Hasilnya sama? Sama. Nah, berarti betul sebenarnya kalau sampai sini boleh lah Bu, boleh aja. Jadi kan ada translasi Y, ini menandakan dia sudah berpindah ya kan. Translasi Y sama dengan translasi X tambah 3, boleh. Nah, tapi biasanya kalau dalam multiple choice atau soal pilihan ganda itu kan tanda translasinya hilang. Nah, jadi jawabannya biasanya dalam bentuk seperti ini, ya kan, dihilangkan. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, kan artinya tadi yang awalnya berapa tadi di soal? X sama dengan Y sama dengan X tambah 1. Iya, itu translasinya berubah menjadi Y Sama dengan X tambah 3. tambah 3. Nah, tadi sama seperti nomor 1, entah cara aljabar atau cara matriks, itu hasilnya selama jalan pengerjaannya betul, ya kan, positif negatifnya betul, itu hasilnya insya Allah sama dan jawabannya sama-sama benar. Tadi sama X tambah 3 juga. Oke, 2 kelompok ya ngerjain matriks, sisanya aljabar berarti. Oke, nah berarti ya ada lagi tanggapan? Tidak ada? Oke, silahkan ditutup nak. Kalau begitu saya akhiri di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi mengerjakan berarti semuanya sudah bisa ya? Sudah bisa. Nah, berarti tadi soal nomor 1 itu garis apa titik? Titik. Kita sudah menyelesaikan tentang translasi, ya kan? Translasi tadi artinya adalah perpindahan. Nah, tadi ada perpindahan soal tadi tentang apa? Tentang perahu. Perahunya ada di pasar. Iya, pasar terapung Lok Baintan. Nah, untuk nomor 1 tadi betul itu berupa translasi titik. Nah, ternyata selain pada titik, translasi juga terjadi di garis. Nah,
Nah, di garis bisa kita temukan pada soal nomor 2. Ada kesusahan tadi mengerjakan? Sedikit. Di bagian mana tadi susahnya? Memindah ruaskan. Ya, mungkin yang di garis ya harus lebih teliti. Nah, berarti tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, translasi adalah, ada yang bisa dapat menyimpulkan? Adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah ditunjukkan oleh vektor translasi yang dalam bentuk matriks koloidal dalam kurung A, B. Iya, nah jadi translasi tadi adalah perpindahan, sama kayak yang awalnya tadi Bu Hanbian duduk ya kan, kelompok 1 dan 2. Nah, saat maju itu ada perpindahan ya kan, perpindahannya ke depan. Nah, kemudian balik lagi ke kursinya. Tapi bentuknya gimana? Adakah perubahan? Tidak ada. Jadi bentuknya tadi Al-Ghazali tetap jadi laki-laki ya kan di sini tadi. Kalau pindah ya dia tetap laki. Tidak ada perubahan bentuk. Kemudian apa lagi? Manfaatnya yang dirasakan dengan adanya translasi apa saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Berjalan. Ya. Bisa berpindah-pindah. Nah, tadi contohnya ada drone tadi ya kan, ada apa lagi? Ada jukung, ya perahu. Tadi adalah kesimpulan yang kita dapat. Bagaimana berarti pembelajaran hari ini dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau bisa, Ibu minta tolong diisi, kita mengisi refleksi pembelajaran ya. Iya. Nah, ini silakan diisi. Isi namanya ya, di bagian sini. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, isi sesuai yang kalian alami hari ini. Iya. Tidak ada kendala. Ada kendala, Bu. Nah, berarti tulis aja kalau tidak ada kendala. Dia punya Bung Zaki. Mohon maaf, Bung Zaki. Nah, jangan ditukar-tukar refleksinya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Iya. Ini tidak, kalau penilaian memang tidak masuk, tapi kan ini untuk evaluasi ke depan. Iya, Bu. Jadi supaya kalau bisa semuanya maksimal pemahamannya, ya kan? Iya. Yang lain? Kalau sudah mengisi refleksi, tolong pelajaran kelompoknya kumpulkan meja ibu. Ya, yang bahan aja tidak perlu kumpul. Jadi LKPD sama refleksi aja. Kalau bahan aja simpan aja untuk kalian. Ya, LKPD-nya dikumpul. Jadi LKPD sama refleksinya. Jadi tadi kita mempelajari tentang translasi. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan masih melanjutkan bahasan transformasi geometri dengan subbahasan refleksi. Nah, jadi kalau kalian mau mempelajari terlebih dahulu, itu boleh dicari-cari atau dilihat di buku. Ya, apa sih itu refleksi? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Ibu tutup, kita terlebih dulu berdoa. Kita berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah.
pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.